Halo, assalamualaikum. Ini adalah video perjalanan saya dari rumah ke kantor. Video ini akan saya buat setiap bulannya seperti ini. Ngasih lihat view pagi perjalanan dari rumah ke kantor. Ya, kadang nyenengin, kadang nyebelin. Jadi buat kalian yang baru mampir di video ini, boleh dibantu subscribe-nya, dan yang sudah nonton video ini dan sudah subscribe, terima kasih. Agak kesiangan sih. Jadi biasa kalau pagi itu kan agak-agak mules. Hehehe. Ini tadi keluar 7.10. Sekarang kita lihat, semoga jalan lancar. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Sambil liatin jalanan, sebenarnya dua hari terakhir di Instagram saya itu rame video terkait kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak daerahnya, pajak pembangunan kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi, sebesar 250%. Wah, itu sebetulnya angka yang sangat fantastis. 250%. Ya nggak kaleng-kaleng sih, karena 250 kalau ke rumah-rumah atau tanah gitu kan, harganya sangat tinggi untuk kenaikannya. Jadi saya cari berita mengenai hal tersebut, memang ada beritanya. Tadi saya baca di tempo.com. Jadi Bupati Pati itu menaikkannya dengan alasan karena setelah 14 tahun PBB itu tidak ada kenaikan dan tidak pernah naik, makanya dia merencanakan kenaikan tersebut, dan kenaikannya langsung 250%. Saya tidak tahu kebijakan apa yang menyimpulkan sehingga 250 itu langsung plek gitu kan. Karena Sri Mulyani aja untuk menaikkan PPN pada saat itu dari 10 sampai ke 12, yang masih tricky lah 12-nya ya, itu pun masih bertahap. Jadi 10, habis itu 11, dan 12 itu juga masih 11/12 lah ya untuk hitungannya. Jadi masih tricky. Sri Mulyani aja masih berhati-hati untuk menaikkan pajak tambahan nilai. Nah, dari Bupati ini dia langsung 250. Ya, sontak membuat masyarakat atau warga Pati geram. Geramnya pun sebenarnya gara-gara bupatinya silahkan di demo saya, kalau perlu 5.000 warga demo saya. Nah itu, jadi ada tantangan dari bupatinya karena dia merasa kebijakannya ini tidak bisa diganggu-gugat, dan kalau yang tidak setuju silahkan demo. Nah, warga merasa kok ditantang gitu kan. Begitu ceritanya yang ada di media online yang saya baca. Ya, aksi reaksi lah itu namanya ya. Sebetulnya kalau PBB dinaikkan, harusnya dia menjabarkan juga itu manfaat dari naiknya pajak ini seperti apa dan dampaknya seperti apa. Tapi harusnya seorang bupati tidak harus apa ya, bilang silahkan demo saya. Nah itu kan seakan-akan menantang.
Ya, kalau boleh balik lagi, bapak itu kan sebetulnya dipilih dari warga, dan saya juga bingung kenapa kemarin warga milih. Ya, tidak bisa disesali karena sudah terpilih. Nah, karena 250 ini sangat riskan, jadi harus ada upaya transparansi. Kalaupun memang kenaikan pajak 250 itu di ditengin ya, disetujui, karena dampaknya adalah ke ekonomi masyarakat, yang otomatis masyarakat itu akan cenderung saving, bukan konsumtif lagi jadinya, karena mereka tahu hidup mereka untuk membayar pajak bumi bangunannya mereka. Nah, kalau di media juga bupati menyebutnya untuk renovasi infrastruktur baik jalan maupun rumah sakit. Oke, itu yang saya baca ya. Kalaupun memang seperti itu, ya tadi harus ada transparansi, karena uang yang besar atas proyek-proyek itu juga sangat riskan untuk dilakukan korupsi. Apalagi ketika proyeknya sudah jalan dan pajaknya sudah ditetapkan, sangat susah ya untuk percaya kalau tidak ada transparansi. Di Indonesia, pejabat yang korupsi itu tidak mau mengundurkan diri dan mengakui kesalahan. Yang ada pembelaan diri, dan kalau bisa ya nyari tumbalnya dong untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi untuk warga Pati yang kalau di medianya akan berdemo pada tanggal 13 Agustus, saya harap berhati-hati, tetap jaga diri, dan semoga apa yang menjadi kemauan kalian bisa dituruti sama bupati. Karena sudah mau sampai videonya, sampai di sini untuk hal tersebut. 7.18, alhamdulillah, karena nggak terlalu macet, jadi masih bisa sampai tepat waktu.